Shalom Bapak Ibu Saudara, kita teruskan studi kita kristalisasi masih di kitab 2 Tawarik, dan kali ini kita sudah masuk pasal 29 mengenai Raja Hizkia. Ini seorang raja yang dinasti keturunan Daud ini yang disebut bahwa dia melakukan yang benar dalam pengertian seperti yang dilakukan oleh Daud, bapak leluhurnya. Kita tahu setiap keturunan Daud itu, dinastinya itu, setiap raja-raja keturunan Daud itu diukur. Tolok ukurnya itu adalah Daud yang dianggap berbuat benar, ya. Dalam arti ya, Daud itu seorang yang hatinya berkenan kepada Tuhan. Daud itu juga dikatakan dalam kitab para rasul, aku telah menemukan Daud, seorang yang melakukan kehendakku, ya. Jadi Daud ini menjadi ukuran bagi seluruh dinasti atau keturunannya itu. Nah, yang ada dua raja lagi yang dikatakan sama itu dengan Daud, Raja Yosia dengan Yosafat, ya. Dan ketiga raja ini, ya, Yosafat, Hizkia, dan Yosia, itu sama-sama peduli dengan rumah Tuhan. Ya, Yosia kita tahu dia membersihkan rumah Tuhan. Hizkia juga begitu. Yosafat memang tidak dikatakan secara khusus dia memperbaiki rumah Tuhan, tapi dari perkataannya kalimat di sini firman Tuhan mengatakan Yosafat ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal. Berarti membersihkanlah Baal-Baal, termasuk saya yakin di rumah Tuhan juga, karena nggak mungkin dia bersihkan di kota-kota Yehuda atau rumah Tuhan penuh dengan Baal. Karena di dalam ini kalau Hizkia dia memang betul-betul rumah Tuhan, sama Yosia juga, ya, rumah Tuhan. Dan bahkan ditemukan di situ kitab yang para ahli percaya ini adalah kitab Ulangan, ya, yang ditulis oleh Musa, teologi Musa. Nah, mari kita melihat dulu sebentar, ya, apa yang Hizkia lakukan untuk menguduskan rumah Tuhan. Yang nggak usah kita baca, ini ada panjang juga ini ayatnya ini, ya. Jadi kita coba dulu beberapa kalimat-kalimat aja, bahwa Hizkia mengeluarkan kecemaran dari tempat kudus, ya. Kemudian dia juga di sini menutup pintu-pintu karena orang Israel atau Baal-Baal itu ada di dalam rumah Tuhan itu, ya. Kemudian ayat 10, ya, Yosia mengikat perjanjian juga karena dia melihat rumah Tuhan sudah dicemari, ya. Dia memerintahkan Bani Kehat, Merari, Gerson, ya, penyanyi juga, Bani Asaf, Heman, Yedutun. Dia perintahkan supaya mentahirkan rumah Tuhan, ayat 15, ya. Kemudian ayat 17, pekerjaan menguduskan itu dimulai pada tanggal 1 bulan pertama pada hari ke-8, ya. Jadi hanya dalam 8 hari dikatakan mereka selesai menguduskan rumah itu, ya. Kemudian bukan hanya itu, Hizkia membangun suatu ibadah yang seturut dengan peraturan, ya. Dikatakan di sini Hizkia ayat 24, dia memerintahkan korban penghapus dosa, ya, untuk pendamaian bagi seluruh Israel, itu harus dilakukan lagi. Dan dia menempatkan juga orang-orang Lewi, ya, di rumah Tuhan tuh dengan ceracap, gambus, kecapi, sesuai dengan perintah Daud, ya. Gad, ya, juga Gad pelihat raja dan Nabi Nathan, karena dari Tuhanlah perintah itu, ya. Jadi kita tahu bahwa kalau kemah Musa, peraturan korban itu, korban bakaran, korban sajian atau korban apapun juga di situ, itu tidak ada musik di situ. Barulah Daud membuat, ya, sesuai pimpinan Tuhan, membuat musik. Jadi kalau sedang korban itu sedang dikerjakan, itu musik, nyanyian itu tetap jalan, ya. Dikatakan di sini ayat 28, semuanya itu berlangsung sampai korban bakaran habis terbakar. Jadi artinya nyanyinya terus gitu, ya. Kemudian ada lagi intinya begini, ya, di ayat yang kita baca aja langsung intinya, ya, ayat 35, ya. Bagian terakhir itu, demikianlah ibadah di rumah Tuhan ditetapkan kembali. Nah, jadi artinya
bukan hanya dikuduskan dalam arti dibuang benda-benda berhala itu, tapi juga dalam rumah Tuhan itu dibuat ibadah ya yang sesuai dengan aturan, baik aturan Musa untuk korban-korban bakaran maupun aturan Daud dalam hal puji-pujian. Nah, sekarang kita langsung aja lah. Ini perbuatan Hizkia nggak cuma ini ya, dia juga merayakan Paskah, nanti kita bahas besok itu. Dia juga mengatur sumbangan, bahkan dia ketika dia diserbu oleh Sanherib dia bisa lolos. Kemudian dia juga ada satu doanya ya yang dia sakit, dia berdoa kepada Tuhan ya. Dikatakan tapi itu nantilah ya kita bahas ya. Memperpanjang umur dia minta itu ya. Nah, mari kita melihat dulu atau langsung kita aplikasikan lah. Rumah Tuhan dalam konteks perjanjian lama, nah ini ya, kalau menafsirkan itu prinsip konteks sudah nomor 1 itu ya. Orang udah melanggar prinsip konteks ya sudahlah, aut-autan itu namanya comot-comot ayat semau-maunya. Sekarang dalam Dasi Kristus ada yang bilang, ayo kita jangan mengabaikan rumah Tuhan. Itu yang ditunjuk itu gedung denominasi. Aduh, itu ngawur banget itu ya. Katanya dia ambil lagi ayat Maleakhi 3:10 supaya ada di dalam rumah perbendaraanku ada makanan. Itu diterapkan supaya situ anggota jemaat itu kasih duit. Jadi itu rumah perbendaharaan konteks perjanjian lama itu adalah karena perpuluhan itu dalam perjanjian lama itu konteksnya hasil bumi. Ya semua ya, ternak juga ada juga. Dikumpulin lah ada di situ rumah perbendaharaan. Ya biasanya orang Lewi menjaga itu. Ya di zaman Hizkia ya, kayaknya di zaman Hizkia nih ya. Nanti kita melihat ada ditumpukan ya, timbunan itu katakan. Coba dari pasal 31 kita menyimpang sedikit dulu. Hizkia menanyakan para imam orang-orang Lewi tentang timbunan. Itu timbunan itu nih persembahan hasil pertama buah sulung, hasil bumi, persepuluhan juga, persepuluhan terdiri dari lembu sapi, kambing domba, persembahan perpuluhannya itu dikumpulin dalam rumah perbendaharaan yang adalah semuanya jasmani ya, hasil bumi. Nah, ini diterapkan ke sini. Rumah Tuhan dalam konteks perjanjian baru itu bukan gedung, bukan hal-hal jasmani, tapi orang dan spiritual. Kristus sekarang gini, Kristus itu kan ada korporat, ada kepala, ada tubuh Kristus. Tubuh Kristus itulah rumah Tuhan, ya, orang, ya, yang dipenuhi Roh Kudus, ya, itulah dia gereja, ya. Jadi rumah Tuhan itu adalah gereja, orang, ya. Jadi kalau perbendaharaan rumah Tuhan ya itu orang-orangnya itu, makanya gereja mula-mula kalau ngumpulin uang selalu berkaitan dengan untuk ngumpulin orang-orang miskin, orang susah, supaya anggota-anggota jemaat jangan ada yang kekurangan. Bukan ngumpulin uang untuk para pemimpin, nanti mereka hidupnya kaya mewah-mewahnya. Bilang itu berkat Tuhan, ini jemaat yang kekurangan. Nah ini yang nggak bener ini udah perampokan itu namanya. Karena karena telah melanggar prinsip konteks. Jadi perbuatan Hizkia menguduskan rumah Tuhan itu sama dengan perbuatan Hizkia di zaman ini yang menguduskan gereja yang adalah orang. Ya, menguduskan Kristus yang adalah orang juga, korporat, Kristus korporat ya. Tolong jangan dulu berpikir jasmani ya. Kalau menguduskan rumah Tuhan itu berarti memperbaiki gedung denominasi, itu terlalu ngawur. Kalau soal perpuluhan, persembahan, itu berarti ngumpulin duit untuk para pemimpin. Malah ada yang bilang gini, kan saya sedang diskusi soal perpuluhan itu, ada orang komen begini, pokoknya saya melakukan perpuluhan itu bagian dari iman saya, ya. Soal nanti itu dipakainya bagaimana itu uang, itu urusan itu pendeta sama Tuhan. Nah ini, saya bertanyakan dua hal dari pernyataannya, karena pernyataannya itu banyak orang kayak gitu. Pokoknya bagian saya kerjain aja. Saudara nih, saya bikin dua pertanyaan buat dia itu. Yang pertama, apakah iman yang benar bisa dipraktekkan mengikuti ajaran keliru? Karena perpuluhan itu keliru. Ya kayak buah sulung itu di dalam konteks perjanjian baru itu orang filantrop. Perpuluhan juga orang juga, ya. Ibadah dalam perjanjian lama konteksnya ya. Ini ibadah ini gedung ya, bait suci ya.
Gedung jasmani baik suci dengan segala peraturan korban binatang itu harus ikut aturan. Nyanyinya juga nggak sembarangan menyanyi begitu aja. Daud kasih aturannya, baik alat musiknya, baik orang-orangnya, apa di kelompok-kelompoknya diatur lah, ya, supaya ini ibadah dalam konteks perjanjian lama. Dalam perjanjian baru ibadah itu nanti kita harus baca ini kayaknya Yohanes pasal 4. Yesus bicara sama perempuan Samaria. Karena perempuan Samaria ini bilang ibadah itu kalau menurut kamu orang Yahudi katanya mesti di Yerusalem. Emang begitu. Dalam perjanjian lama konteksnya ibadah nggak boleh di luar tempat yang Tuhan pilih, Yerusalem. Kemudian harus kalau mau makan bikin korban harus di tempat yang Tuhan pilih. Ya. Jadi di sini Yesus bilang ada waktunya dan sudah tiba. Ya. Orang menyembah Tuhan atau beribadah itu dalam roh dan kebenaran. Tempatnya itu dalam batin. Ibadah itu soal perkara batiniah, maksud Yesus itu. Ibadah dalam roh dan kebenaran itu, ibadah itu soal batiniah. Soal mengikuti pimpinan Kristus dalam batin. Soal mengikuti pengurapan dalam batin. Itu ibadah. Jadi nggak lagi ritual. Nggak lagi aturan korban-korban, perpuluhannya semua timbun apa. Nggak lagi itu, ya. Tapi ibadah sudah dalam roh, artinya soal batinia, ya. Karena tetaplah Tuhan melihat hati kan, ya. Tapi dalam dunia kekristenan ibadah itu sudah menjadi aturan kayak begini, agama Yahudi Yudaisme. Hari Minggu datang nyanyi begini. Persembahan perpuluhan begini, begitu, bagaimana begini, aturan-aturan agamawi. Itu bukan ibadah itu. Perhatikan aja gereja mula-mula, enggak begitu mereka. Enggak ada aturannya. Ya, bahkan KKR pun misalnya waktu dibikin sama Petrus, dia menyembuhkan orang. Kumpul 3.000 orang, langsung KKR situ ya. Bertobat. Enggak ada itu panitianya, enggak ada pengumpulan dana, enggak ada itu. Ya. Berdoa juga kumpul, itu alamiah. Karena ibadah itu adalah suatu kehidupan sehari-hari yang dipimpin roh, alamiah. Ya. Makanya gereja mula-mula tidak ada bicara gedung. Emangnya 200 tahun pertama gereja itu tidak ada gedung. Itu mulainya gedung itu sejak Konstantin itu Kaisar Roma itu bangun menerima kekristenan sebagai agama resmi kekaisaran Roma. Nggak tahu lah ini si Konstantin ini benar-benar bertobat tahun 313 ya kalau nggak salah itu ya. Nggak tahu lah ini betul-betul dia bertobat atau tidak. Karena sejak itu justru gereja sebentar masuk 200 tahun lagi baru masuk gereja zaman kegelapan itu dibilang. Ya, hierarki masuk, kredo-kredo, liturgi-liturgi, gedung-gedung. Semua itu masuk situ. Jadi dibalikin lagi ke dalam kayak ibadah perjanjian lama itu ya. Udah gitu campur lagi ya namanya itu jabatan, uang, politik. Orang ingin jadi Kristen karena itu agama resmi kekaisaran Roma. Kalau saya jadi Kristen saya mendapat hak-hak tertentu sebagai warga negara sebagai orang Roma. Kira-kira begitu. Jadi kacau itu justru sejak Konstantin itu sebenarnya dari awal dari Kisah Para Rasul 20 udah rusak itu. Saya udah sering bicara itu kejatuhan gereja. Tapi ini dulu. Jadi nggak ada bicara gedung gereja mula-mula itu nggak ada. Ya, buat apa gedung? Gedung itu kan buat para pemimpin yang mau ngumpulin orang. Kisah Para Rasul 20 bilang begini ya. Paulus bilang kepada penatua di Efesus. Di antara kalian nanti ada serangan iblis, serangan serigala ganas masuk di antara kalian. Dan kalian dengan ajaran palsunya juga loh. Ibadah yang tadinya batiniah menjadi ibadah yang lahiriah. Itu palsu. Guru palsu menurut kitab Yudas itu adalah yang memanfaatkan kasih karunia Tuhan tapi diarahkan kepada hal-hal yang jasmania. Teologi sukses itu termasuk. Tapi saya yakin dalam lagi Kristenan memang sudah lahiriah. Kalau dibilang pendeta besar, udah pasti itu yang besarnya adalah perkara lahiriahnya. Pengikutnya banyak, gedungnya dia besar, kaya atau apa dan sebagainya lah, ya. Yang lahiriah, tidak ada yang ibadah dalam roh yang masuk Yesus itu, enggak di situ maksudnya. Kalau dalam kekristenan sudah sangat lahiriah lah, ya. Nah ini bagaimana menguduskannya ini?
Karena orang yang hatinya standar ya, Hizkia, Yosafat, Yosia, ini semua yang standarnya sama dengan Daud, pasti dia peduli dengan rumah Tuhan. Ya, tindakan-tindakan menguduskan rumah Tuhan itu jelas, ya. Menyingkirkan berhala-berhala itu jelas. Itulah tandanya orang itu berkenan di hadapan Tuhan. Kalau orang bilang, saya mau mengikut Tuhan tapi nggak pedulilah rumah Tuhan, nggak mungkin Bapak Saudara Laisa. Itu bukan urusan saya. Enggak, itu urusan kita, karena itu rumah Tuhan. Kitalah dia itu rumah Tuhan. Nah, jadi kalau gereja mula-mula itu adalah organisme tubuh, ya. Apa tangan bisa ngomong sama kaki? Karena misalnya kaki kena sandung, patah dia kakinya itu misalnya. Terus si tangan bilang, itu bukan saya, bukan urusan saya itu. Kenapa nggak lihat-lihat? Gimana kalau satu gigi aja sakit itu seluruh tubuh bisa meriang, bisa kemana-mana itu, kaki jalan cari dokter, cari apa semua, karena satu gigi aja. Jadi satu anggota tubuh yang apapun itu urusan bersama. Ini ada orang yang ngomong ini, komentar soal perpuluhan nih. Dia bilang, pokoknya iman saya, enggak tahu iman dari mana, karena iman itu berasal dari ajaran yang benar. Iman itu timbul karena firman Tuhan, bukan karena ajaran keliru. Enggak. Kalau ajaran keliru menghasilkan iman yang keliru. Jadi si bapak ini sedang memberikan persembahan, dia merasa itu ibadah, memberikan persembahan 1/10 ke gedung denominasi. Dia merasa itu ibadah. Dia merasa punya iman. Itu adalah iman yang keliru. Kenapa? Karena berasal dari ajaran yang keliru. Jadi iman yang benar nggak mungkin muncul dari ajaran yang keliru. Kalau iman yang keliru, pastilah ajarannya keliru. Kalau iman yang benar, pasti ajarannya benar. Iman yang benar itu yang kayak gimana? Yang lahir daripada ajaran ibadah dalam roh dan kebenaran itu. Kalau emang dia digerakkan mau ngasih orang miskin kayak mau ngasih apa, itu kan ibadah yang berasal dari pimpinan roh, itu baru iman yang betul. Juga dia ngomong yang kedua, dia bilang, itu bukan urusan saya. Saya pokoknya kasih aja ibadah. Walaupun ibadahnya udah salah itu. Pokoknya itu urusan pendeta dengan apa lah. Gimana dia pakai uangnya. Itu bukan, dia melepas tanggung jawab. Itu urusan kita. Kayak tangan, nggak boleh bilang sama kaki, karena kau yang tersandung, kau yang patah, kau yang keseleo, itu urusanmu lah. Bukan urusanku. Karena dia nggak ngerti bahwa gereja adalah organisme. Gereja itu organisme, bukan organisasi yang dengan hierarkinya, dengan ajaran Nikolaus, William, Jebel. Saya sering ngomong ini. Ini berhala-berhala ini. Ya, orang nggak peduli. Banyak orang memang nggak peduli. Ya, pusing-pusing kita mikirin gereja katanya. Itu bukan urusan kita. Itu urusan orang. Itulah dia, karena para pemimpin sudah membelah gereja itu dibagi dua. Itulah ajaran Nikolaus, para pemimpin membelah. Kami pemimpin ya, kalau orang Katolik itu dia imam dengan umat. Kalau Protestan itu pendeta dengan jemaat. Dibelahlah gereja itu. Padahal semua anggota itu organisme adalah imam-imam. Tapi dibelah, kami yang imam ini yang pemimpin. Nah, baru seorang pemimpin bilang, saya di sini ditetapkan Tuhan menjadi pemimpin, kalian jemaat. Malah sampai dia ngasih perintah, kalau kalian nggak datang ke gereja, dia ngomongnya gereja, harusnya dia kalimatnya datang ke gedung denominasiku, kira-kira begitu. Harusnya dia ngomong begitu, kalau dia ngerti. Nah, dia nggak ngerti dia. Dia bilang, kalau saudara sakit hati sama gereja, katanya, sama pendeta, bukan gereja, coy. Kalau Anda marah atau sakit hati sama pendeta dan Anda tidak datang ke gereja, Anda mendatangkan laknat atau kutuk atas dirimu. Itu kan ancaman itu. Itulah para pemimpin agama itu. Nggak ngerti gereja, nggak ngerti soal berkat. Tuhan tuh sudah memberkati semua manusia karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini. Orang Kristen maupun nggak Kristen itu diberkati. Kalau ada orang kelaparan di dunia ini, itu karena orang kaya terlalu rakus sekali, ngambil aja. Tebang pohon sembarangan, nanti banjir bandangnya buat orang miskin. Nah, itu terjadi ya jelas lah. Tapi bukan Tuhan gak berkati, dia sudah berkati, sudah berikan anaknya yang tunggal. Ya, ini pendeta terkenal loh. Ini kalau saya sebut namanya tapi gak enak aja sih. Udahlah, sudah ngerti aja. Jadi dia ngomong begitu, kalau saya udah post itu di Facebook. Ini orang
sembarangan aja ngomong. Ketua sinode juga, dia punya juga, itu jemaatnya 20 apa 30 ribu itu. Ketua sinode, doktor teologi udah pasti lah. Gak peduli lah mau dokter kayak mau apa kek. Masalahnya firman Tuhan ini roh dan kebenaran. Dia soal batin ya, bukan soal di sini, soal di sini. Kalau Tuhan kasih karunia kepada kita, ini kembali makanya sih. Kalau Tuhan berkenan ya atas kedaulatannya, dia berikan kepada kita kasih karunia. Dibukakannya kita batin kita itu sehingga kita bisa menyerap firman Tuhan yang hidup. Ya, kalau di sekolah teologi kan ini saya nggak tentang sekolah teologi, asal ditempatkan dia pada tempatnya. Karena prinsip-prinsip konteks apa semua biasanya diajarin di sekolah teologi. Tapi emang dasar kalau cuma otaknya doang. Apalagi ini otaknya sudah ada kotor dengan duit, dengan jabatan apa. Udah. Bagaimana memahami firman Tuhan dalam batin? Nggak bisa lagi lah. Ya udah dia nggak dapat kasih karunia, ya nggak apa-apa. Saya bicara untuk yang mendapat kasih karunia, untuk menyerap firman yang hidup masuk dalam batin kita, sehingga manusia batinnya kita diperbaharui hari lepas hari. Jadi soal inilah yang Hizkia ini. Ya, dia betul-betul karena dia standarnya sama dengan Daud. Ya, dan dia peduli dengan rumah Tuhan. Begitu. Saudara dan saya sebagai umat pilihan Tuhan nggak bisa kita bilang, saya nggak peduli lah. Pusing saya ngelihat ajaran denominasi begini, pemimpin agama yang satu bilang begana, begitu, dan sebagainya. Pusing saya. Nggak bisa begitu. Tapi gimana caranya? Nah, ini dia. Mari kita lihat dulu contoh Yesus lah ya. Dalam bait suci di waktu zaman itu Sanhedrin yang mimpin itu, ya, pemimpin agamanya Sanhedrin, ada imam besar Kayafas di zaman Yesus itu, ada 70 orang anggotanya. Itu Sanhedrin juga ada yang Sanhedrin pusat di Yerusalem, ada yang cabang-cabangnya juga. Ya. Mereka dagang, biasa itu, gereja juga dagang, denominasi juga dagang itu ya. Mereka dagang dan membuat rumah Tuhan ya, waktu itu konteks Yesus itu dia rumah Tuhannya bait suci itu. Ya, hanya ketika itu Yesus rombak. Ya. Emang Yesus itu apa? Dia menghajar itu semua. Ya. Dia nggak diam aja, nggak bilang, ini bukan urusan saya kan suku Yehuda, ini kan urusan suku Lewi nih, bait suci. Oh, nggak gitu. Padahal Yesus juga nggak ada jabatan apa-apa, nggak ada, tapi dia ngomong. Malah dia pakai cambuk, diusir, jangan kau jadikan rumah Bapakku menjadi sarang penyamun. Nah, gitu. Ya, kita kalau digerakkan Tuhan tegur juga denominasi anakmu, pemimpin manapun, ya, nyatakan apa itu firman Tuhan, nyatakan apa yang salah, tegurlah, nasihatilah. Ya, walaupun kadang-kadang orang ngomong, jangan menghakimi dong, itu biasa itu orang-orang udah dia ketipu tuh ngomongnya gitu, jangan menghakimi dong, biar itu kan pendeta saya, urusan dia dengan Tuhan itu, itulah kebodohan itu, udah ditipu ya. Maka dia ngomong begitu, ya nggak ikutin contoh Yesus dia. Yesus orang miskin secara manusia ya. Orang miskin, orang gak berpendidikan, datang ke bait suci dihancurin. Makanya orang Farisi tanya, atas atau otoritas apa kamu bisa merombak ini, bikin rusuh itu. Akhirnya Yesus bilang, rubuhkan ini, bait ini, yang jasmani ini, yang konteks perjanjian lama ini, rubuh ini tuh. Dalam 3 hari akhirnya Yesus akan bangun yang baru, yaitu jadi orang bait suci itu. Mati dan bangkit, bait suci itu adalah dia. Ya. Tapi Kristus itu adalah korporat. Kita yang percaya juga bagian daripada bait suci itu. Jadi Yesus bilang, rubuhkan yang jasmani ini, aku akan bangun yang spiritual, yaitu gereja. Tapi pemimpin agama dalam belakang Kristen malah dibalik. Yang tadinya gereja muda organisme dibikin lagi, mundur dia. Dibikin lagi menjadi lahiriah, ritual, aturan perpuluhan lah, aturan buah sulung, aturan begana, rusak lah. Memang rusak gereja itu, sudah dirusak, dicabik-cabik oleh para pemimpin ini menjadi pecah. Ribuan, 40.000 barangkali itu denominasi. Tapi karena ajarannya, saya bilang ini, makanya buku ini sengaja saya simpan di sini supaya gampang diseret. Ini ajaran ini sistematik teologi Berkhof ini. Oh, ini buku yang dikenal seluruh dunia nih. Karena udah diterjemahkan bahasa Indonesia sudah.
Ini dia ngajarin gereja katanya ada 2 aspek. Ini Martin Luther awalnya, ini saya sampai tandain ini ya. Halaman 560. Martin Luther inilah yang pertama ngajar. Karena Martin Luther hanya memulihkan 3 hal aja ya. Sola gratia, sola fide iman, sola scriptura Alkitab. Tapi bukan nggak ngerti dia soal gereja. Luther nggak tahu soal gereja, nggak ada. Tuhan nggak nyatakan soal pemulihan gereja itu, soal menguduskan rumah Tuhan itu nggak dinyatakan kepada Luther. Makanya Luther ngajarin gereja itu 2 aspek katanya. Yang satu visible, yang kelihatan itu. Itulah dia yang denominasi yang ribuan, yang akhirnya pecah-pecah itu, Presbyterian lah, Baptis lah, semua. Itu katanya begitu. Nanti yang ada yang invisible, yang nggak kelihatan. Ya karena Martin Luther nggak dapat kewahyuan untuk soal gereja ini. Nanti baru mulai kalau gerakan itu The Brethren atau yang ada Watchman itu, Little Flock ya dan sebagainya. Jadi bagaimana ini kita sekarang ini menguduskan rumah Tuhan? Jawabannya saudaraku, keluar daripada kerusuhan dalam dunia Kristen itu keluar. Nggak ada jalan lain. Saudara kalau digerakkan Tuhan, jelas kita harus bicara. Nyatakan yang salah. Tagorlah, nasihatilah. Harus berani ya, kayak Yesus itu. Karena Yesus kenapa dia berani begitu? Orang katakanlah miskin, nggak berpendidikan, di hadapan para pemimpin agama, kaya apa? Kaya itu semuanya, orang pintar-pintar. Ada di situ Gamaliel, ada di situ Yusuf Arimatea. Yesus nggak peduli. Dibikin rusuh itu. Orang lagi persembahan begini. Itu meja-meja penukar uang tuh karena orang datang sini tukar uangnya ini ditebalikan aja. Ya. Kalau saudara yang saya digerakkan, tegur, jangan takut. Kok kita nggak mendapat apa-apa dari dunia kekristenan. Emang kita dapat uang, jabatan apa semuanya? Enggak kan? Dan kita nggak mau juga itu. Kita mau di sini membangun. Keluar, karena firman Tuhan. Nah ini dia. Coba dulu. Ini sudah ada tinggal beberapa menit lagi nih. Keluar dari kecemaran dunia kekristenan itu. Dalam dunia kekristenan sudah ada ajaran palsu itu, Jebel, Bileam, Nikolaus. Dengan dunia kekristenan itu sudah jadi agama, sistem, kosmos, agama. Ya, sistem itu group of things that works together in a certain rule. Jadi dunia kekristenan itu sudah kelompok-kelompok, misalnya ini sekolah teologi, inilah soal denominasinya, inilah soal apa ibadah-ibadahnya itu yang pamuji lah apa semuanya. Inilah kaum pendeta ini kaum grup ya. Dia bekerja bersama-sama dengan satu aturan tertentu. Aturannya apa? Lahiriah. Aturannya apa? Mamon. Karena kalau dia nggak ada mamon, nggak bergerak dia. Ya. Kita keluar dari sistem ini. Karena kita nggak mungkin ibadah di dalam sistem ini. Nggak mungkin. Inilah yang Musa ini. Saya ini. Nah, setelah Israel jatuh ke dalam penyembahan berhala, di sini dikatakan sesudah itu ayat 7 ya, pasal Keluaran 33 ayat 7 ini. Setelah di Gunung Sinai Israel menyembah berhala, anak lembu emas, Musa begini. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Siapa orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia, pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Jadi kalau orang mau beribadah, karena dunia Israel itu udah jatuh dalam penyembahan berhala. Dan Musa juga panggil, siapa yang berpihak kepadaku? Orang Lewi datang kepada dia. Jadi kalau mau orang sungguh-sungguh beribadah di zaman itu, zaman Musa, dia mesti keluar dari perkemahan, datang ke kemah pertemuan. Yang di luar perkemahan jauh, ya. Gereja mulai aja, kalau gereja juga itu sama. Coba lu sudah lihat di sini gereja Laodikia itu, Yesus ketok pintu. Ini gereja anggap diri aku apa kaya, macam Yesus ada di luar. Yesus dari luar ya. Jadi siapa yang mau datang, buka hati, ketemu Yesus. Yesusnya ada di luar itu, di luar gereja. Jangan kaget. Ya, Ibrani 13 juga. Ayat 13. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan. Ini saya katakanlah perkemahan dunia keagamaan itu. Yesus itu yang disimbolkan Yerusalem, dia mati Yesus itu di luar. Dan kita harus datang keluar sana. Menanggung kehinaannya. Memang hina jadinya. Karena kita jadi nggak punya apa-apa, nggak bisa kita punya jabatan dalam negeri Kristen, nggak bisa kita terhormat, kita nggak bisa dihargai manusia di dalam negeri Kristen, nggak apa-apa. Karena Yesus juga di luar kok. Jangan takut saudaraku. Saya udah bicara juga soal makanan di luar perkemahan. Nanti gimana dong kita nggak bisa makan?
Itu perhatikan yang 4 orang kusta itu. Makanan di luar perkemahan dunia kekristenan itu kaya. Kita dapat pewahyuan ini enggak dari situ kok. Saya dapat pewahyuan ini oleh anugerah Tuhan di luar perkemahan, enggak ada di situ. Ini buku-buku hanya saya pelajari, hanya membanding-bandingkan aja. Kita umat pilihan Tuhan mendapat makanan di luar perkemahan. Jadi intinya keluarlah, gitu aja lah. Beribadahlah menurut aturan Roh Kudus. Roh Kudus mau memimpin bagaimana? Ikuti dia. Jangan ini dalam agama ini ya. Ritual ini, ritual itu, aturannya itu bukan mengikut Tuhan tuh. Itu dia merasa mengikut Tuhan tapi enggak itu. Ya ikut Tuhan di sini, di luar perkemahan. Haleluya. Amin.